Halo gengs, saya akan mengungkap tabir kasus dugaan penculikan disertai pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta masih menyisakan tanda tanya besar soal siapa otak pelaku dan apa motifnya. Untuk penculikan tersebut sempat terekam CCTV yang menampilkan adegan penculikan di sebuah tempat parkir. Jadi gini gengs, saat korban akan masuk ke dalam mobilnya, sejumlah orang keluar dari mobil putih tersebut dan langsung menyergapnya masuk ke dalam kendaraan tersebut. Terlihat sepintas terjadi perlawanan, tapi Muhammad Ilham Pradipta atau si korban ini tidak berdaya atas perlawanan tersebut. Dan akhirnya dia dibawa masuk ke dalam mobil tersebut dan keluar dari tempat parkiran tersebut. Jadi keesokan harinya warga Kampung Karangsambung pada tanggal 21 Agustus itu di RT 9 RW 4 Desa Nagasari Kecamatan Serangbaru Kabupaten Bekasi menemukan sosok mayat di pinggir sawah di Desa Karangsambung. Jadi gini gengs, siapakah otak pelaku dan apa motifnya atas pembunuhan ini? Jadi apa sebenarnya motif dari pelaku menghabisi korban tersebut? Ternyata pasti kalian mengira mungkin ada dendam pribadi atau masalah pribadi yang terjadi antara korban dan pelaku. Tapi itu ternyata tidak. Ternyata awal dari motif pelaku melakukan pembunuhan atau penculikan tersebut adalah pelaku ingin melakukan atau mengajukan pinjaman terhadap Bank BRI. Tapi pinjaman tersebut berupa pinjaman fiktif. Jadi kalian tahu nggak pinjaman fiktif itu seperti apa? Pinjaman fiktif itu adalah pinjaman di mana pinjaman itu memasukkan identitas atau memasukkan dokumen atau identitas agar kredit itu bisa disetujui oleh bank. Jadi dia ingin melakukan pinjaman sebesar 13 miliar gengs. 13 miliar dengan data atau dokumen yang tidak valid. Jadi di sini kepala cabang atau BRI itu menemukan suatu kejanggalan. Ada pemalsuan identitas. Mungkin saja si pelaku ini memasukkan saldo dalam rekeningnya. Mungkin saja dia melakukan penipuan terhadap rekening korannya. Mungkin saja dia sudah tidak punya saldo dalam buku rekeningnya. Singkat cerita, si pelaku tidak terima dan ditolak pinjamannya. Ditolak pinjamannya itu oleh pihak korban yang menemukan kejanggalan. Tapi karena si pelaku ini merasa tidak terima karena ditolak pinjamannya, akhirnya melakukan penculikan atau merencanakan penculikan terhadap korban. Bayangkan gengs, ternyata si pelaku ini sudah mengalami kesulitan keuangan itu sudah 3 tahun belakangan ini. Jadi selama 3 tahun itu dia mengalami namanya kesulitan keuangan atau mungkin saja bisa dibilang bangkrut lah gengs. Jadi pelaku ini merasa dia harus punya modal yang besar agar perusahaan-perusahaan atau bisnisnya bisa berjalan dengan baik agar tidak bangkrut atau gulung tikar. Akhirnya dia, si kepala cabang ini melakukan pinjaman sebesar 13 miliar dan dengan catatan dia melakukan fiktif atau kredit fiktif. Dan setelah itu si korban menolaknya dan si pelaku tidak terima dengan semua itu. Dan akhirnya direncanakanlah penculikan tersebut.
Dan kalian tahu nggak gengs, ternyata penculikan itu dilakukan sebanyak 15 orang. Wow, 15 orang. Sungguh luar biasa ya gengs. Itu berarti sudah direncanakan secara detail. Tapi ya namanya juga kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang detail, tidak ada yang berjalan dengan baik. Pasti ada sisi di mana akan terungkap semua kejahatan kita. Jadi hati-hati gengs kalau kita melakukan atau berniat untuk melakukan kejahatan. Oke, kita akan kembali kepada topik ya, di mana otak pelaku ini atau si Crazy Rich, bisa dibilang dia ini adalah seorang Crazy Rich. Dia berinisial DH. Dia adalah seorang miliarder atau bisa dibilang orang kaya raya. Dia sebenarnya berlatar belakang seorang dokter, tapi dia tidak menekuni profesinya sebagai dokter. Dia lebih suka menjadi pengusaha, bahkan dia juga punya mendirikan bimbel. Dia adalah pendiri bimbel dari banyak usaha-usaha dan banyak bisnisnya. Dia juga seorang motivator. Si Crazy Rich ini adalah seorang motivator di mana dia menceritakan bagaimana perjuangan dia selama dia menjadi orang yang biasa sampai akhirnya seorang Crazy Rich, di mana perjuangannya dari nol sampai dia seorang miliarder. Tapi yang namanya juga kehidupan pasti ada naik dan turunnya. Mungkin di saat dia mengalami down, dia tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa memanage bagaimana itu bisa baik buat dia.